berarti ini untuk yang anorganiknya jadi anorganiknya jadi pupuk Luminto. Oh, yang organik tadi. Yang organik. Kalau untuk yang anorganik menjadi paving. Ya, bahan pembuatan paving. Bahan pembuatan paving. Paving, ya paving. Pembuatan paving. Terus untuk ini tadi untuk tenaganya, untuk pengelolaan seluas 4 hektar ini itu ada berapa tenaga Pak yang khusus petugas kebersihan? Kalau kebersihannya itu ada 2 yang memang kita beri tugas untuk tenaga untuk membersihkan. Membersihkan. Dan juga secara harian juga anak ada yang piket, siswa ada yang piket. Siswa ada yang piket setiap harinya, tetapi tetap ada tenaga khusus yang tenaga khusus 2 orang. Itu untuk status harian lepas dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Prioritas utama dari program Green School sendiri apa Pak? Kalau Green School itu komponennya banyak. Iya. Komponennya banyak. Tapi Green School itu kan konservasi. Sehingga prioritas utama justru di sini adalah bagaimana sekolah ini, sekolah di Bandar ini itu tanaman-tanamannya, mulai dari tanaman langka, tanaman yang tumbuh itu betul-betul terawat secara berkelanjutan. Selain tanaman juga airnya tidak terkontaminasi, udaranya segar, tidak terkontaminasi, itu Ibu. Sehingga kalau dari segi tanaman, tanaman itu kita selalu reboisasi jalan. Reboisasi jalan. Reboisasi jalan. Untuk air, alhamdulillah kita memiliki sumber mata air. Ada mata airnya Pak? Sehingga melimpah. Untuk oksigennya di sini mengurangi kendaraan bermotor. Yang kedua adalah memang zona terlarang untuk rokok. Termasuk tamu yang datang. Semua yang hadir di SMA Negeri 1 Bandar itu tidak ada yang merokok. Zero. Pengawasannya langsung dari siswa. Dan tidak disediakan ruang untuk merokok tidak juga. Ada. Berarti memang harus bebas asap. Silakan bisa sementara yang merokok ya di luar gerbang. Itu siswa yang mengontrol. Kontrol dari siswa. Kemudian pada saat perencanaan untuk Green School itu apakah ada rapat khusus atau digabung dengan rapat kegiatan sekolah yang lain Pak? Ada khusus. Jadi itu melalui pertama evaluasi diri sekolah, EDS. EDS ini agar ada keberlanjutan program sebelumnya dulu. Kemudian visi misinya apakah sudah relevan dan bisa sesuai atau belum. Kemudian hasil EDS itu mengerucut di Green School-nya. Di situ yang dilibatkan itu semua pihak, termasuk siswa, perwakilan siswa, orang tua, komite, guru, karyawan, pengawas sekolah. Jadi kita haruskan itu. Dan juga didukung penuh oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berarti untuk keterlibatan dari pihak luar ini kebanyakan dari instansi pemerintah ataukah ada dari pihak swasta Pak?
untuk keterlibatan dalam pelaksanaan program Green School ini? Kalau yang Green School itu Dinas Lingkungan Hidup sangat berperan. Iya, Dinas Lingkungan Hidup. Iya, sangat berperan. Ya, kemudian internal sekolah. Ya, internal sekolah. Kalau pihak swasta sampai saat ini belum maksimal. Ya, hanya sebatas partisipatif. Ya, seperti membantu penyediaan itu tempat pembuangan sampah. Dari DLH juga. Dari DLH, dari ya, DLH itu. Untuk dari sekolah sendiri ini kaitannya dengan keuangan, apakah ada anggaran khusus yang diperuntukkan untuk Green School ini, Pak? Ada anggaran khusus di tiap-tiap bidang. Ada anggaran khusus di tiap-tiap bidang untuk Green School. Mulai dari bidang kurikulumnya, jadi pembelajaran itu satu contoh di P5. P5 di situ ada sekian persen untuk mendukung Green School. Kemudian di bidang kesiswaan juga ada kegiatan-kegiatan yang itu mendukung Green School. Ya, jadi sebenarnya anggaran khusus terpisah tidak ada. Tapi langsung melebur ke semua bidang yang ada di sekolah, itu memang harus ada persentase khusus untuk mendukung Green School-nya. Gitu. Ya, sehingga melebur itu. Berarti memang ada bagian keuangan yang dikhususkan untuk menunjang Green School ini. Ya. Kalau boleh tahu kira-kira berapa persen, Pak, dari RKAS ini yang dikhususkan untuk Green School ini? Maksimal 10%. Maksimal 10%. Maksimal 10%. Maksimal 10%. Dan itu terserap semua ya, Pak, ya? Di semua bidang, baik itu untuk kesiswaan, kurikulum maupun itu pokoknya 10% itu nanti masuk ke bidang masing-masing. Ya, bidang masing-masing. Kemudian ini berkaitan dengan masalah kurikulum, Pak. Tadi dikatakan bahwa ada bagian khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan kurikulum. Apakah kegiatannya berupa apa saja? Project. Jadi project dalam P5. Dalam P5. Jadi dalam P5 itu kita buat satu project, yaitu pembuatan kompos. Ya, pembuatan kompos. Kemudian prakarya dengan limbah anorganik, dan juga konservasi lebah. Lebah madu. Ya. Ini untuk P5 yang ini berarti untuk semua tingkatan kelas semua atau kelas 10, 11, 12 semua. Berarti semuanya ini. Iya, semua itu termasuk konservasi lebah juga semua. Berarti yang itu bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Iya. Gitu. Untuk proyek P5. Kemudian kalau untuk pembelajarannya, Pak, apakah ada semacam IHT khusus memasukkan unsur peduli lingkungan ini ke dalam kurikulumnya, atau include ke dalam IHT pembelajaran biasa, Pak? Karena kan kalau dalam Green School ini memang ada memasukkan unsur peduli lingkungan pada setiap mata pelajaran. Oh iya. Kita masukkan di mapel-mapel yang linear. Oh, mapel-mapel yang tidak semua ya, Pak? Tidak semua. Misalnya biologi, kimia, olahraga, kewirausahaan, ya, bahkan seni tari. Oh, seni tari. Ya, seni tari. Seni tarinya itu konservasi lebahnya. Oh, ada tarian khususnya. Iya, tarian khususnya sudah disiapkan, anak-anak bisa. Berarti tidak semua mapel bisa. Tidak semua mapel toleransi. Tapi nanti gabungnya di project. Di projectnya. Iya, di project. Kan project itu kan lintas mapel. Lintas mapel, ya. Gitu.
Kemudian untuk ini sarana prasarana apa saja Pak yang dibutuhkan untuk kegiatan Green School ini? Dari Mendasar sekolah. itu jelas memiliki tempat sampah yang sudah di organik, anorganik, tempat sampah terpisah ya dan Pak, ya? tertutup. Terpisah dan tertutup. Iya, terpisah dan tertutup. Tuh. Kemudian alat pengolahan sampah, mesin pengolah sampah. Pengolah sampah. Iya, pengolah sampah. Terus mesin pencacah limbah plastik. Ya, kita memiliki itu. Kemudian ini Pak untuk sarana prasarana ini apakah anggaran khusus ataukah bagian dari 10% tadi Pak? Kita bermitra. Oh, bermitra. Iya, bermitra. Banyak mitra yang kita gandeng ya terkait dengan pengadaan. Di Ansar Pran ini artinya tidak murni dari sekolah sendiri ya Pak ya? Iya, Ada tidak murni dari sekolah. Ada partisipasi dari mitra kemitraan. Untuk kemitraannya tadi dari DLH. DLH, Bank Jateng. Oh, ada Bank Jateng juga. Iya, mau sini. Ya. Terutama untuk itu Pak, tempat sampahnya yang dari Tempat sampah. Tempat sampah. Kalau untuk mesin pengolah sampah dan pencacah limbahnya dari sendiri atau bantuan? Itu sendiri. Oh, ini pengadaan. Pengadaan itu kan masuk sarana prasarana. Iya. Pembelajaran, karena itu kan pembelajaran. Iya, karena itu kan dipakai untuk pembelajaran. Ya, pembelajaran. Sehingga kita alokasikan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran. Dan ini juga untuk pelaksanaannya yang mengelola anak juga. Siswa mengoperasikan. Siswa yang mengoperasikan. Iya, mengoperasikan siswa. Karena bagian dari P5 tadi Pak ya. Iya. Kemudian untuk perwujudan visi misi ini kegiatannya apa saja Pak? Dari siswa maupun dari guru untuk mewujudkan visi misi dari Green School ini. Untuk visi misi kita satu adalah memang sudah kita selaraskan dengan sekolah hijau. Sehingga visinya kita kan pakis. Oh, pakis yang ada di depan. Iya, pakis. Jadi satu filosofi bahwa pakis itu tanaman yang selalu tumbuh dan berkembang. Itu kan bahas lingkungan akhirnya. Nah, pakis itu berarti kan pelestari lingkungan. Iya, pelestari lingkungan, kemudian berakhlak, kreatif, berilmu dan sehat. Perwujudannya dalam bentuk program. Pelestari lingkungan jelas kegiatan-kegiatan itu semua berbasis lingkungan. Ya ini. Jadi dan itu kita evaluasi 3 bulan sekali. Oh, ada evaluasinya. Evaluasi 3 bulan sekali, itu semester. Bagaimana keterlaksanaan program-program kegiatan sesuai dengan visi pakisnya tersebut. Ya, kemudian di akhir tahun kita evaluasi tahunan. Jadi evaluasi kita tribulan, kemudian semester, tribulan, semester, kemudian tahunan. Ya, itu jalan. Sudah berjalan berarti ya? Ya, sudah 3 tahun ini. Kemudian untuk evaluasi itu berarti yang dilibatkan apakah seluruh guru ataukah hanya tim saja Pak? Seluruh ya, guru, karyawan, siswa kita libatkan semua. Kemudian untuk bentuk kegiatan pendukung visi misi. Enggak usah. Kegiatan untuk pendukung visi misi Pak? Ya. Dari untuk siswa. Visi misi dari siswa mendukungnya itu adalah setiap kegiatan ya, itu targetnya adalah bisa menjabarkan visinya, pakisnya. Berarti untuk anak dari misalnya ini dari kelas tiap pagi ada jadwal piket harian. Ya, terus piket merawat lebah matinya, ya pembantunya. Terus
setiap kelas meeting lomba-lomba itu juga ada kelas setiap meeting. kegiatan lomba itu harus ingat visinya pakisnya ini berbasis lingkungan. Kegiatan kelas meetingnya juga ya, jadi selalu kita mengarahkan ke situ ya kegiatannya. Jadi semua memang kita sudah fokus di totalitas di lingkungannya itu. Kemudian kalau dari tendiknya Pak, kegiatan yang mendukung ini, tendiknya maksudnya untuk mendukung pelaksanaan ini, adakah kegiatan lingkungan yang dilakukan secara bersama-sama? Kita secara bersama-sama itu adalah di Jumat pagi. Oh, Jumat, ada Jumat bersih gitu. Ada Jumat ya, Jumat pagi di sini. Kalau Jumat di sini kan ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat rohani. Ya, ini. Kalau Jumat bersih perwujudannya Pak? Jumat bersih itu kita kebersihan bersama, terus rawat, kita mengecek tanaman-tanaman ya, sambil keliling kita pemantauan bersama bagaimana apakah masih ditemukan sampah-sampah. Dan alhamdulillah ketika jalan ke sana jarang sekali ditemukan sampah di sini. Iya, karena pengawasannya bersama. Untuk Jumat sehatnya? Jumat sehatnya di sini itu senam bersama, dengan siswa. Kemudian senam juga ada waktu khusus untuk tendik senam sendiri. Terus makan ya, Jumat sehatnya makan sarapan bersama, sarapan pagi bersama. Kemudian Jumat rohani? Jumat rohaninya kita itu di Rohis, rohani Islam. Kemudian yang non Muslim itu kita juga ada guru tamu. Ada guru tamu untuk melayani siswa yang non Muslim. Gitu. Ya, ada Jumatan, terus yang putri ada program keputrian, ya, juga ada di pandu oleh bapak ibu, oleh ibu-ibu ya, ibu guru. Ini dilakukan sebelum jam pelajaran atau ada waktu khusus Pak untuk yang hari Jumatnya ini? Hari Jumat itu kalau yang keputrian itu saat bapak Jumatan, maka ibu dan siswa putri itu keputrian. Keputrian. Kalau yang Jumat bersih ini misalnya untuk kebersihan lingkungan diagendakan sendiri jam khusus atau pagi sebelum pembelajaran? Pagi sebelum itu rutin. Jadi ada 1 jam setiap Jumat ada 1 jam itu kita gunakan untuk program sekolah. 1 jam untuk kegiatan Jumat gitu Pak ya? Iya, program sekolah di hari Jumat. Jadi nanti pembelajaran mulai jam 2. Gitu. Pak, ini tadi berkaitan dengan masalah Jumat sehat itu, kalau tidak salah tahun kemarin sekolah sini mendapatkan penghargaan untuk jajanan sehat ya Pak ya? Ya, PEJAS namanya. Ya, pangan jajan anak sekolah. Ya, itu. Alhamdulillah tingkat provinsi Jawa Tengah. Itu jajanannya maksudnya yang non plastik atau jajanan yang sehat yang seperti apa Pak? Sehat semua. Sehat semua. Itu pengawasan langsung dari BPOM Semarang. Dari BPOM Semarang. BPOM Semarang sampai ke uji laboratorium. Ya, uji lab apakah pakan atau jajan anak itu mengandung zat-zat yang itu ya, berbahaya untuk siswa atau tidak. Itu diuji lab sampai uji lab. Ya, kita sama dengan BPOM Semarang. Nah ini Pak, untuk berkaitan dengan sekolah hijau itu kan minim sampah ya Pak ya. Ini kan kaitannya dengan masalah jajanan. Itu apakah di sekolah sini baik itu kantin atau koperasi jajanannya sudah minim yang pakai plastik atau bentuk jajanannya yang seperti apa Pak untuk kaitannya pengurangan kalau sampah? Konsep yang saya terapkan kita tetap tidak bisa menghindar plastik. Iya. Iya. Jadi bagaimanapun plastik tetap ada manfaatnya. Nah, sehingga saya sampaikan walaupun kita meminimalkan plastik, tetapi tetap plastik
ada. Karena tetap itu bermanfaat. Tetapi bagaimana konsepnya adalah sampah plastik itu benar-benar dikelola ya. Dikelola untuk menjadi nilai bahan yang bisa lebih bermanfaat, ya, meningkatkan nilainya. Nah, sehingga kita untuk sampah plastik itu kan kita kemas, yaitu untuk pembuatan paving. Iya, ada lainnya Pak selain paving Pak? Prakarya, ada prakarya, juga ada prakarya, paving. Dan karena tidak banyak sampah plastiknya, ya, jadi plastik itu hampir tidak ada. Kecuali untuk jajanan yang memang dari pabrikan ya Pak ya? Ini pabrikan, kalau jajan pasar tidak ada. Ya. Kita kerjasama dengan kantin juga, karena kantin itu kita evaluasi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita evaluasi, setiap saat kita sidak, ya kita sidak, dan kita sudah melakukan satu MOU. Sudah ada MOU-nya. Untuk mendukung program Green School. Gitu. Ya, jika ternyata ada pelanggaran, maka di sana sudah ada sanksi untuk dipertimbangkan kelanjutan. Ya, kelanjutan penempatan kantin selanjutnya. Gitu. Berarti memang diusahakan memang ada evaluasi betul. Iya. Kalau ada pelanggaran berarti ada sanksinya. Ada sanksinya. Dari sekolah ya, Pak ya. Ya. Kemudian untuk ini Pak, Green School ini kan juga harus ada penghematan air dan listrik. Ya. Ya, ini seberapa kalau dilihat perkembangannya untuk penggunaan air dan listrik itu semakin hari pembayarannya itu semakin menaik, menurun atau tetap berkaitan dengan penghematan ini? Kalau penghematan itu kita bukan semakin tahun itu semakin berkurang, nanti sampai titik nol malah tidak ada listrik. Gitu ya. Tetapi kita meminimalkan pemanfaatan listrik, dan karena di sini itu kan non AC. Iya. Non Berarti AC. Di kelas juga nggak ada. Tidak ada. Kita tidak AC, tapi kita betul-betul memanfaatkan tanaman sekitar sebagai perindang dan juga pembawa ventilasi oksigen. Gitu. Kalau air kita hemat air, walaupun kita memiliki sumber mata air, tapi kita tetap hemat air. Yang belum di sini adalah pengelolaan limbah air. Pengelolaan limbah air. Ya, yang masih menjadi satu tantangan adalah saya berpikir bagaimana air itu jangan sampai ketika sudah dipakai terus dibuang. Ya, saya punya rencana itu air yang dibuang itu kita olah kembali sehingga bisa termanfaatkan. Ya. Kemudian untuk kelas tadi non AC, kipas angin Pak pakai enggak? Kipas angin itu di kelas ada beberapa. Ada beberapa, enggak ada semua. Beberapa. Ya, ada beberapa. Karena memang kondisi geografis di Bandar itu sejuk mendukung. Ya, karena dataran termasuk dataran yang medium tinggi ya. Kesadaran anak tiap kali habis pakai listrik atau habis pakai air untuk mematikan keran, mematikan lampu itu sudah memiliki kesadaran yang tinggi atau kadang-kala perlu diingatkan gitu Pak? Ya, ini sudah masuk ke budaya. Budaya berarti ada controlling, ya, sehingga kesadaran anak itu selalu kita ingatkan ya setiap upacara itu berarti seminggu sekali. Dan juga kita memang memiliki tim sendiri dari siswa yang selalu berkeliling untuk mengecek. Ya, jadi siswa berkeliling itu sudah ada piketnya untuk keliling sekolah untuk mengecek baik itu sampahnya, kondisi listriknya itu di kelas-kelas, sehingga saling mengontrol kita itu. Tapi dari diri anak sendiri untuk kesadarannya ini sudah termasuk kategori tinggi ya Pak? Karena terbiasa. Ya, sudah biasa ya, dan juga nanti akan diingatkan oleh temannya. Gitu. Ya, dengan seperti itu
mulai titik sadar bahwa itu harus dilakukan. Terus ini Pak, kaitannya dengan pengelolaan taman kemudian tanaman di sini, itu adakah petugas khusus yang 2 orang tadi atau ada tim lain? Ada lagi. Ada satu. Oh. Ada satu lagi tim untuk merawat ya, taman. Ada sendiri ya? Ada, itu ada lepas juga, Satu tim atau satu orang? Satu orang. Satu orang, karena taman itu masing-masing kelas kan punya taman. Iya. Ya, sehingga ada taman kelas yang itu tanggung jawab dari masing-masing kelas. Kalau taman sekolah itu ada petugas khusus. Berarti taman ada yang kelas, ada yang taman sekolah Pak ya? Iya. Untuk yang kelas tanggung jawab anak, untuk yang sekolah itu ada petugasnya tadi Pak. Iya. Gitu. Kemudian untuk kegiatan ini Pak, ekstrakurikuler, ekstra yang berhubungan dengan kegiatan Green School itu ya. Itu ekstrakurikuler yang ada hubungannya dengan Green School itu adalah ekstrakurikuler Enviro namanya Enviro. Itu organisasi pecinta lingkungan di sekolah, Enviro. Yang kedua adalah ekstrakurikuler lebah, konservasi lebah. Ya, karena lebah ini kan indikator sehat lingkungan. Iya Pak. Ya, itu lebah. Sehingga ketika lebah itu tumbuh bagus, bisa hidup bagus di sekolah, maka itu sebagai indikasi bahwa sekolah itu tidak terkontaminasi pestisida, limbah, dan bunganya itu adalah melimpah. Ya. Ini untuk peternakan lebah ini, untuk jenis tanaman yang ada di sekitar yang dihinggapi berupa tanaman apa Pak? Untuk jenis di sini ada lengkeng, ada kayu manis, ya ada kayu manis, bunga pengantin depan, ya, dan di sini banyak sekali jenis bunganya, anggrek gitu. Ya, tapi kalau di bandar sendiri memang kita ada vegetasi yang kayu manis. Kayu manis ya. Iya, kayu manis itu yang banyak disukai oleh lebah, ya. Madu. Iya, madunya ya Pak ya. Ya. Nah, untuk produksi madu sendiri itu ada tim khusus tadi yang membuat dari anak itu Pak ya? Ada tim khusus dari ya? anak eskul. Oh, yang Enviro tadi iya, ya? Bukan yang yang anak eskul, konservasi lebah. Konservasi lebah ada, ya? Ada eskul konservasi lebah dan sudah dipasarkan keluar. Oh, sudah dipasarkan keluar. Iya. Kemudian untuk wujud itu kayu manisnya? Kayu manisnya itu wujudnya diolah menjadi minuman segar, kayu manis. Ya. Semacam sirup ya Pak? Sirup, ya, sirup, dan masih terbatas produksinya. Oh, masih terbatas. Ya. Karena memang kita tidak ke produksi, tapi ke konservasi. Konservasinya Pak ya. Ya. Dan ini semuanya dikelola juga untuk dari siswa juga. Masing-masing eskul. Termasuk untuk yang apa Pak yang sedang hits di sini dari lebah itu Pak, terapi ya, terapi lebah. Oh, terapi lebah juga dari siswa. Terapi lebah dari siswa eskul lebah. Ekskul lebah tadi ya. Iya. Itu anaknya memang dibina dulu, dilatih secara turun temurun. Oh, iya. Jadi setiap kelas ya, setiap tingkatan itu kita latih semua. Kelas 10 kita latih semua. Ya, nanti dari yang kita latih semua itu ada yang berminat lanjut, ada yang tidak. Betul. Ya, nanti kalau sudah tinggal kelas 10 itu naik kelas 11, nanti kelas 11 ngajarin yang kelas 10. Jadi sudah turun temurun. Itu juga untuk umum atau umum? Untuk umum. Ya, tapi paling banyak memang tamu-tamu yang berkunjung.
tamu ya Pak ya. Sekolah. Ya, karena kalau nanti dipasarkan jadi nggak sekolah lagi. Iya, ya itu kita kan hanya kita melatih separuh Iya, melatih. Termasuk untuk kewirausahaannya Pak ya. ya. Kita melatih. Gitu. Ya, porsinya sekolah itu adalah membimbing melatih. Iya. Terus karena tadi dari kegiatan ekstra ini bisa menghasilkan ibaratnya ada pemasukan, itu untuk pengelolaan keuangannya buat kegiatan siswa lagi kembali ke siswa Pak ya. Jadi itu murni full itu dikelola oleh siswa. Oleh siswa dalam wujud nanti kegiatan, pelatihan, bakti masyarakat itu siswa itu. Kalau begitu untuk siswa dan juga tendik terdapat dukungan yang penuh terhadap pelaksanaan Green School ini Pak. Selain dukungan juga terlibat langsung. Berarti karena, untuk animonya juga besar ya Pak. Iya, karena Bapak Ibu guru tendik itu juga berlatih, juga memiliki hobi. Jadi tantangan di sini itu sudah hal yang biasa. Ketika ada hal yang baru itu mereka mau belajar. Kalau dulu kan sini Adiwiyata, kemudian berkembang menjadi Green School. Itu dimulai dari tahun berapa Pak? Untuk Green School-nya sendiri. Kalau Green School-nya sendiri berarti ini sudah tahun keempat. Ini tahun 2025 tahun keempat. Iya, 2024-nya tahun keempat. Berarti 2000 ya? 2020, Covid ya? Iya, Covid. Iya. Tahun 2020 Pak ya mulai. Iya. Sebelumnya ada nama lain selain Green School, namanya apa ya, sekolah apa itu. Jadi Green School itu pas Covid namanya Green School ya, setelah Green School sekarang namanya konservasi ya. Kalau sekarang mulai tahun 2025 udah Pak ya, konservasi 2025 itu sudah konservasi. GSA, Green School juga, Green School. Iya, Green School Award. Iya, Green School juga. UNES kemarin ya Pak. Iya. Berarti Green School full dari awal itu. 2020 ya. Iya. Sebelum Covid namanya GSA. Kemudian untuk ini Pak, penanggung jawab untuk kegiatan Green School ini di tangan siapa Pak untuk penanggung jawab utamanya? Penanggung jawab ya pimpinan. Ya, KS. Pimpinan KS-nya. Ya. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan itu ada dari tim kerja manajemen. Oh, tim manajemen. Ya, tim manajemen sekolah. Ya. Kemudian ada yang dari siswa. Ya, terutama adalah anak tim hijau. Ya, ada anak tim hijau. Ini untuk bentuk struktur organisasinya, apakah sama seperti struktur organisasi ketenagaan di SMA Mandar ataukah struktur organisasi tersendiri untuk pelaksanaan Green School ini? Green School itu kita membuat sendiri. Ada sendiri. Ya, kita ada sendiri. Ya. Ada struktur sendiri. Ya. Yang itu seperti kepanitiaan tapi panitia melekat. Iya. Ya, tapi ada struktur. Ada struktur lah di bawah manajemen. Di bawah manajemen sekolah ya. Di bawah manajemen sekolah. Berarti ada timnya ya Pak ya? Iya. Tetapi untuk dalam pelaksanaannya tim ini juga include ke dalam tim manajemen sekolah juga ya? Tim manajemen sekolah ya. Jadi setiap program kita itu semua setelah dari kepala sekolah maksudnya manajemen sekolah. Nanti manajemen sekolah kan memiliki tim lagi ya. Ya, sehingga kita latihan berorganisasi. Ya, latihan berorganisasi tidak terpisah tapi langsung jadi satu. Untuk perwujudan Green School ini adakah semacam gelar karya atau apa yang
menunjukkan bahwa ini loh kegiatan anak-anak selama pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup selama 1 tahun seperti itu Pak, selain dari P5. Yang pertama jelas saat pengenalan siswa baru, MPLS. Kemudian ketika ada pertemuan orang tua wali. Yang ketiga ketika ada laporan hasil belajar siswa. Penerimaan rapot ya Pak ya? Ya, penerimaan rapot. Kemudian ketika ada tamu instansi, ada tamu instansi, kunjungan instansi ya, itu satu. Kemudian juga sudah kita masukkan ke media televisi nasional seperti Kompas, Metro TV, dan News TV. Iya. Ada liputan khusus ya Pak ya, untuk kegiatan ini. Itu berarti sebagai ajang promosi juga ya? Iya, promosi juga. Itu kan branding school. Branding school ya Pak ya. Ya. Untuk kegiatan yang sudah direncanakan dari awal dalam perencanaan, itu dalam pelaksanaannya selama ini terlaksana semua atau berapa persen ketercapaian pelaksanaannya Pak? 100%. 100%. Saya mulai adalah di perencanaan. Iya. Jadi saya konsepnya adalah perencanaan itu betul-betul harus matang. Perencanaan harus matang karena gagalnya perencanaan sudah pasti menghasilkan kegiatan yang gagal juga. Jadi selalu kita 100% dalam pelaksanaannya. Karena apa? Karena kita evaluasinya kan bertahap. Pak ya. Mulai triwulan, semester, tahunan, sehingga itu terkontrol progres pelaksanaan programnya. Berarti untuk tadi perencanaan kan melibatkan dari pihak sekolah intern dan juga pihak ekstern. Pihak eksternnya tadi komite Pak ya? Komite, puskesmas. Komite, puskesmas. Iya, puskesmas. Ya. Karena ada puskesmas, ya, dokter kunjung. Ya. Terus ini ada dokter kunjung ada, juga. Ya. Dari puskesmas Bandar. Ya. Setiap berapa? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Ya Pak, ini tentang evaluasi ya Pak ya. Kalau untuk masalah evaluasi tadi dari waktunya kan sudah dimulai dari tahapan triwulan, semester sama tahunan. Kemudian yang melakukan evaluasi apakah semuanya di tangan kepala sekolah? Evaluasi diri sekolah. Evaluasi. Jadi ada evaluasi internal, ada eksternal. Ya. Kalau internalnya ya, dari kalau internal RS, ya ada dari pimpinan sekolah, ada tim manajemen, ya juga ada dari siswa sendiri. Iya, dari siswa sendiri. Ya. Kalau eksternal dari pengawas, komite, orang tua, ya. Dan kita pun dari masyarakat kita mintai untuk ikut mengevaluasi berjalannya program. Bentuknya apa Pak kalau dari masyarakat ini? Kita memakai kuesioner. Oh, pakai kuesioner. Ya, POM. Ya, kuesioner. Dari pihak luar ya, dari ya, kuesioner. Kemudian tamu yang berkunjung kita testimoni. Oh, testimoni. Ya, testimoni. Ini untuk yang seperti ini ada itu Pak, bukti dukungnya ya? IG saya nanti jangan ke IG saya. Oh gitu. Ya belum Pak. Kalau IG-nya SMA ya. Sudah, tapi kalau IG-nya IG Pak saya di situ. Ya di situ. Ada. Ya banyak testimoni. Iya. Kalau untuk yang misalnya catatan tertulis seperti buku kunjungan atau itu ada semua Pak ya? Ada, tapi karena ini kan lama ya. Ya, karena kita sudah terbiasa langsung testimoni. Iya, sehingga setiap event-event langsung kita itu testimoni dan masuk ke media. Oh gitu. Iya. Ya. Berarti nanti langsung
langsung dilihat aja di media, di di media media, gitu ya Pak ya. di media. Untuk Di sini berarti evaluasi. ada humas Oke, eksternal. oke. Kemudian untuk evaluasi dalam itu Pak, KTSP-nya, KTSP untuk program-program kan masuk kurikulum ya. Itu untuk evaluasinya bagaimana Pak terhadap kegiatan-kegiatan Green School ini? Maksudnya kan ada dokumen kekurikuluman Iya. termasuk peduli lingkungan ini. Kemudian untuk bentuk evaluasi terhadap KTSP itu untuk periode selanjutnya. Untuk periode selanjutnya itu di kurikulum kita standar di kurikulum. Iya, dari 8 standar itu ya. Ya, standar kurikulum. Karena kita memang terkonsep bahwa selain kurikulum itu adalah keterlaksanaannya di visinya. Oh, visi misi ya, Di visi. terutama Jadi untuk visi misinya ya. tantangan karena di awal kan kita tantangannya bukan di kurikulumnya, Iya. tetapi tantangannya kita adalah di budaya, karakter, pembiasaan. Sehingga di akhir kita targetnya adalah bagaimana keseharian itu budayanya tercapai. Kalau kurikulum kita selalu terkontrol 8 SNP itu. SNP. Untuk evaluasi pembelajarannya Pak, ini kan masuk juga dalam supervisi dengan kelas. Okay. Untuk supervisi kita terjadwal ada, sewaktu-waktu ada. Kalau terjadwal itu dari pimpinan sekolah, kemudian ada yang dari supervisi. Di sini supervisinya pimpinan sekolah dan antar guru. Jadi semua guru melakukan supervisi ke temannya. Iya. Iya. Supervisi rekan sejawat itu Pak ya. Iya. Itu. Jalan itu Pak. Sini jalan. Karena terkontrol itu. Jadi semua membuat laporan, guru ini supervisinya ini, kita jadwal dan kita akan memakai video. Jadi walaupun tidak di tempat, saya bisa melihat videonya. Ya, karena sini IT-nya sudah jalan gitu. Itu penanaman ke setiap observernya juga betul-betul penilaian murni Pak ya, tidak atas dasar teman. Maksudnya kan biasanya kan kalau dengan teman sendiri kan agak rasa sungkan atau apa, ini betul-betul karena yang satu orang itu. kan dinilai 2 itu. Iya. Satu orang dua sehingga penilaiannya sehingga objektif. Gitu. Iya, tetap untuk penilaian tetap objektif ya Pak ya. Karena 2, jadi satu guru itu dinilai 2. Artinya bahwa di sini satu guru itu wajib mensupervisi 2 temannya. Oh gitu. Iya, 2 temannya. Ya, sehingga ketika itu mau untuk mengurangi subjektivitas. Nah ya makanya tadi untuk itu apakah objektif atau subjektif itu Ya kan karena 2 itu. Kalau 1 bisa. Tapi kalau 2 kan sudah dibagi. Iya. Ya, artinya kita ambil tengahnya. Kalau terjadi selisih ekstrim berarti ini perlu ada pengulangan dari guru yang ketiga. Kemudian untuk dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tadi kan memang ada mapel tertentu yang memasukkan nilai peduli lingkungannya. Ini dalam perwujudan modul ajar atau RPP-nya itu sudah ada di situkah atau belum Pak? Sudah di modul ajar. Di modul ajarnya sudah ada yang menyatakan bahwa menyisipkan. Karena itu sebagai syarat. Ya. Syarat untuk sebagai sekolah hijau. Itu ada syarat di situ sudah langsung tertulis sekian persen di kurikulum itu memasukkan. Iya. Dan itu betul dilaksanakan di dalam kelas. Karena kita supervisinya itu ada unsur yang menunjang di Green School. Oh, di Green School ya. Ya, apakah sudah diterapkan atau belum. Gitu. Dan itu nanti untuk perwujudan ke bersamanya itu nanti dalam gelar karya P5 tadi. Gelar karya P5. Gitu Pak. Ya. Kemudian untuk dari evaluasi ini kan ada yang namanya rencana tindak lanjutnya ya Pak ya. Nah ini selama ini untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan Green School ini bagaimana Pak? Jadi kalau untuk rencana tindak lanjut kita kan sesuai evaluasi dari sekolah. Iya, dan evaluasi dari sekolah. Iya, evaluasi dari sekolah. Jadi setiap tahun bisa saja berubah di evaluasi dari sekolah, tetapi
tapi perubahan positif. Ya, satu hal adalah karena kita sudah komit berbagi lingkungan, maka adalah sekarang kita selalu menyelaraskan dengan program-program dengan pemerintah. Dengan program pemerintah, sehingga basis lingkungan kita selaraskan dengan program pemerintah. Contoh sekarang adalah pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam sekarang kan konsepnya adalah 3 BPM, yaitu program yang berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Itu sehingga tindak lanjutnya adalah bagaimana program yang sudah berjalan di SMA Negeri 1 Bandar itu diselaraskan dengan program prioritas dari pemerintah. Ini termasuknya berarti untuk kegiatan P5-nya kan istilahnya nggak hilang ya Pak ya, kan tetap ada masuk kurikuler itu ya. Berarti untuk kegiatan Green School ini masih tetap berjalan di PM ini Pak ya. Karena Green School kan itu setiap hari. Iya, setiap hari. Artinya kan walaupun kurikulum apapun istilahnya, tetap, karena kita di sini visi misinya untuk lingkungan ya tetap ada kegiatan untuk penunjang seperti itu Pak ya. Kemudian ini Pak Nun Sewu, untuk bukti dukungnya ini kalau untuk yang di tempatnya Bapak penanggung jawab itu apakah sudah ada itu Pak untuk anggarannya Pak? Misalnya kan anggaran yang dikhususkan untuk Green School sekian, ataukah saya harus itu ke TU tanya atau bagaimana Pak? Kita pakainya global Pak. Global. Kalau tidak akan ditemukan. Tidak akan ditemukan. Berarti nggak akan menemukan yang tadi yang 10% untuk Green School-nya itu enggak. Cuman artinya global seperti karena itu. Sudah per bidang ya. Jadi per bidang itu ada splitnya 10% untuk Green School. Iya gitu. Ya. Karena apa? Karena yang namanya anggaran BOS itu betul-betul juga ketat. Sehingga sekolah-sekolah yang tidak mengalokasikan atau alokasi khusus malah nanti jadi temuan. Oh gitu ya Pak ya. Harus sesuai dengan juknisnya ya. Sehingga kita susupi dengan di sana. Oh gitu. Kemudian ini Pak, untuk terutama kan dalam pelaksanaan Green School ini masalah sarana prasarana Pak ya. Adakah anggaran khusus untuk pemeliharaan sarana prasarana ini Pak? Ada di pos BUSP ada. Ada di BUSP. Ada BUSP. Untuk pemeliharaan Pak ya? Iya, pemeliharaan itu ada di BUSP. Untuk bentuk pengawasan terhadap sarana prasarana seperti apa Pak di sini? Apakah artinya kalau setiap kali ada kerusakan atau apa nunggu sampai rusak parah, atau setiap itu ada kalau bisa ditopang dengan BUSP langsung kita perbaiki, tangani. Jika itu tinggal kerusakannya. Tinggal kerusakan kan ada ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu bisa lewat program BUSP. Tapi kalau sedang dan berat itu kita menunggu dari pemerintah ya, lewat revitalisasi sekolah dan juga program rehab. Tapi jika itu rusak ringan itu bisa ditopang dengan anggaran BUSP. Jadi selama ini artinya untuk evaluasi terhadap sarana prasarana maupun pembelajaran ini sudah berjalan dengan tergantung tingkat kerusakannya. Untuk tadi di sekolah ini untuk penerangan tiap ruangan cukupkah tidak dengan listrik atau harus didukung dengan listrik Pak? Ada beberapa tempat ya, tapi prosentase terbesar adalah sudah bisa dengan jendela. Bisa dengan jendela ya. Karena kan kalau di syaratnya itu kan termasuk minim listrik juga ya. Untuk wawancaranya saya kira cukup, nanti saya minta untuk bukti dukungnya Pak ya. Monggo. Saya kemana ini Pak?